Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera selalu buat para pemirsa dimanapun berada. Semoga Allah yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat untuk kita semua. Yang utama itu nikmat kesehatan, sehat zahir maupun batin. Berjumpa kembali di channel saya, Jun Benosen. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali saya hadir di hadapan para pemirsa. Itu kali ini, yaitu saya akan mengulas 15 titik ya yang ada pada wanita yang bisa membangkitkan yaitu gairahnya ya sewaktu kita melakukan hubungan suami istri. Menurut keterangan ulama, jadi kita sebagai lelaki ini harus tahu yaitu bahasa tubuh pada wanita kan? Sebab menurut penanggalan hijriyah peredaran gairah perempuan itu berpindah-pindah ya. Berpindah-pindah dia. Baik, jadi menurut penanggalan hijriyah pada tanggal 1 yaitu ada pada tapak kaki kanan ya. Jadi kalau kita melakukan bersegama ataupun menjima tadi, maka garuk-garuklah tapak kakinya, sebab di situ akan timbul nikmat ya. Pada tanggal 2 di betis sebelah kanan, maka di situ juga demikian juga, sebab boleh kita lakukan dengan cara mengelus atau gimana ya. Pada tanggal 3 yaitu di lutut kanan, demikian juga bagaimana mau kita lakukan, mau kita elus, mau kita cium, ya terserah, sebab itu adalah ladang kita ya, sawah kita. Nah, tidak, itu halal, sudah halal bagi kita. Pada tanggal 4 paha kanan, maka rebalah paha kanan itu ketika kita menjima ya. Jadi pada tanggal 5 pada bibir faradnya, itu disentuh ya, disentuh. Jadi ini sesuai dengan firman Allah dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 22, nisaakum harsulakum fa'tu harsalakum anna siktum wa qaddimu li anfusikum. Jadi maka di dalam ruang farad tadi, apakah itu akan menimbulkan haram atau tidaknya, ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala seperti saya bacakan tadi, yang artinya istri kamu adalah sawah bagi kamu, maka datangilah dia sekehendak hatimu dan berbuatlah untuk dirimu. Jadi di sini juga sebelum saya sampaikan yang ke-6 nanti, maka sunahlah kita kalau kita hendak menjima atau bersegama, maka sunahlah kita bersenda gurau, merayu dan mencumbu ya. Dan disunahkan juga kita berwudu. Nah, disunahkan kita berwudu. Mengapa? Karena ketika kita melakukan jima, kadang-kadang ada hadir untuk keterangan ulama, kadang ikut serta yang namanya syaitan. Baik, 5 tadi di bibir faradnya disentuh, ya terserah mau bagaimana kita menyentuhnya, yang penting kita lakukan dengan halus. Sesudah itu tanggal 6 di ketiaknya, maka itu disunahkan juga kita, yaitu memakai wangi-wangian. Jangan nanti pas suami kita cium ketiak, udah bau angin pula kan. Jadi pada tanggal 7 itu pada dadanya, ya. Jadi pada tanggal 8 susu kanannya, susu kanan. Jadi hendaknya yang 7 tadi itu kita rapatkan dada kita dengan dada pasangan kita, ataupun kita satukan.
pada tanggal 8 itu berada titik birahinya ataupun nafsunya susu sebelah kanan, maka kita rabahlah. Susu itu boleh juga dengan cara begini-gini ya. Itu ya. Sudah mengerti mungkin, ini sebagai isyarat aja. Sebagai isyarat. Sudah itu tanggal 9. Maka juga disunahkan kita ketika kita hendak mendatangi ladang kita itu, maka kita disunahkan yaitu menggosok gigi. Menggosok gigi ataupun siwak ya. Mengapa? Di situ juga kita dibolehkan yaitu mengecup bibir ya, atau menghisap lidahnya juga boleh. Itu ya. Pada tanggal 10 pada lehernya, maka satukanlah leher kita dengan leher pasangan kita agar terasa lebih nikmat. Pada tanggal 11 pada matanya, maka ciumlah matanya ya. Kita cium matanya. Pada tanggal 12 pada keningnya, itu kita kecup atau gimana ya, terserah, sebab itu adalah sawah kita, maka kita boleh melakukan apa saja. Yang penting di situ kita harus mengerti mana yang sunnah, mana yang makruh, dan mana yang haram ketika kita menjima yaitu istri kita. Asal jangan kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Salah satunya umpamanya kita menjima istri kita dalam keadaan haid ataupun datang bulan, ataupun kita melakukan itu bukan pada tempatnya. Mungkin sudah mengerti ya. Pada tanggal 13 pada dahinya, begitu juga ya, kening dahi tadi. Pada tanggal 14 yaitu terdapat pada ubun-ubunnya, maka ciumlah ubun-ubunnya, maka nanti akan dia rasakan nikmatnya yang sungguh sangat luar biasa. Tanggal 15, nah ini tanggal 15 bebas. Seperti dalam firman Allah tadi, istri kamu adalah sawah bagi kamu, maka datangilah dia. Maka berbuatlah sekehendak hati kita. Maka pada tanggal 15 itu seluruh anggota tubuh, dari ujung kaki sampai ujung rambut, orang sudah halal kok. Sudah halal, mau bagaimana kita lakukan seperti saya katakan tadi. Jadi hukum jima ini juga ada di situ dikatakan makruh, ada juga di situ dikatakan sunat, ada juga haram. Jadi makruhnya bagaimana? Makruh kalau kita tidak bersendaw gurau ya, atau tidak bercumbu raju ketika kita yaitu menjima istri kita ataupun pasangan kita. Jadi disunatkanlah kita bercumbu rayu ya, bercumbu rayu. Pokoknya bagaimana kita agar kita bisa menyenangkan hati istri kita. Istri kita. Itu berkenaan dengan tanggal 15. Nah, 16 ke bawah sampai 30 bagaimana? Diulangi kepada tanggal 1. Tanggal 1 ya. Maka mau masuk nanti terdekat dengan tanggal 30 dia kan sudah mulai datang bulan. Seperti itu ya. Paling enggak kalau yang normal itu sekitar 7 hari ya, atau 15 hari kadang gitu ya, baru dia bersih sempurna. Itu. Jadi demikian para pemirsa. Jadi seperti saya bilang tadi, pada tanggal 1, saya ulang sekali lagi, pada tanggal 1 ini menurut perhitungan perputaran tanggal hijriah. Pada tanggal 1 pada kaki kanannya, maka garuk-garuklah tapak kakinya. Ya kalau kita mau dengan cara lain juga boleh ya. Setelah itu pada tanggal 2 betis kanannya, demikian juga. Sudah itu pada tanggal 3 lutut kanannya, 4 paha kanannya, sudah itu 5 bibir faradnya. Ini mungkin bibir farad ini yang dimaksud bibir faradnya bagaimana ya. Maka seperti dikatakan di Al-Quran tadi, maka bebaslah kita melakukan ya, dengan mau kita sentuh ya. Yang penting tidak melanggar akidah
apa tadi di dalam kita melakukan hubungan suami istri tadi ya. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga ini bermanfaat. Maka sebelum saya akhiri, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga tekan tanda lonceng. Maka saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.